Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kau Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Amin, amin. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, sekali lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Tuhan, kami mengasihimu Bapa, kami menyembah. Engkau Allah yang ajaib, biarlah kebenaran Tuhan menuntun kami. Berkaryalah Roh Kudus, selawatlah kami pagi ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak disembah. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus.
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala mengawali kita di dalam doa. Haleluya, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, Roh Kudus. Amin, 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 amin. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Amin. Itu sebabnya kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita lalu, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita sekali lagi hari ini, haleluya. Mari lebih semangat lagi saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah dong bagi Allah kita. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Saya percaya pagi hari ini kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya hadirat Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Amen. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Ya, firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau katakan bagaikan tanah kering. Haleluya. Terima kasih.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh, pulihkanku bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, haleluya, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih, sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala di tempat amin. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang menjadi kuat bagi kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi kekasih Tuhan, sidang jemaat GPDI Metro dimanapun Anda berada.
Mari kita akan belajar dari firman Allah yang hari ini terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-37. Kitab Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-37. Saya baca untuk kita semua. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki dan berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa, turut dengan mereka lagi sangat banyak ternak kambing dan domba dan lembu sapi. Saya memberi tema firman Allah pagi hari ini untuk kita simak bersama, berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan, kita memahami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang pasti satu saat akan menemui titik terakhir. Namun, di sisi yang lain, perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak liku-liku dan tantangan yang harus kita hadapi. Itu sebabnya betapa penting untuk saya dan saudara memahami bahwa setiap kita membutuhkan kekuatan agar tiba sampai kepada tujuan. Sebagai contoh yang saya angkat ke permukaan, di dalam kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari negeri perbudakan, yaitu tanah Mesir. Alkitab berkata, kurang lebih ada 600.000 orang laki-laki dan anak-anak pada saat itu keluar dari tanah Mesir. Ada sebuah tulisan yang cukup membantu kita untuk dapat memahami dengan lebih baik arti dari tulisan ini, yang telah disalin atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kata laki-laki dipakai dengan kalimat be strong, yang artinya jadilah kuat. Betapa pentingnya saya dan saudara untuk menjadi kuat ketika berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia atau organisasi dunia yang dapat memberikan garansi kita kuat di dalam menempuh perjalanan hidup. Keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, ketika pandemi melanda hampir seluruh belahan bumi, maka saudara perhatikan, semua menjerit, semua mengeluh. Bahkan negara kita, para pengusaha sudah berkata, jika sampai akhir Juni tidak ada solusi untuk keluar dari pandemi yang sedang terjadi, maka mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan roda perusahaan mereka. Tetapi mari kita back to the Bible. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Saya dan saudara memiliki kekuatan untuk terus menempuh perjalanan hidup ini. Dengan cara bagaimana? Coba kita baca sebuah ayat yang terdapat di dalam firman Allah, tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Mari berhombing membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Anda bisa berkata amin? Amin. Haleluya. Sebuah bejana rentan, saudara. Dia mudah hancur, dia mudah rusak, dan ketika dia tersentuh dengan benda yang memiliki kepadatan dari bejana tersebut, dapat dipastikan bejana itu juga akan mengalami kerusakan. Sehingga saya tidak heran kalau Rasul Paulus berkata, kekuatan yang melimpah-limpah yang dia miliki dalam
hidupnya sebagai bejana berasal daripada Allah. Biarlah ayat ini cukup untuk membuat kita menyadari bahwa saya dan saudara memiliki kekuatan yang bersumber daripada Allah. Sesuatu yang tidak bisa dikondisikan oleh apapun juga. Dia bersifat kekal dan kekuatannya tidak terbatas. Haleluya. Dan saya berdoa pagi hari ini biarlah kekuatan Tuhan itu memenuhi setiap kita semua. Lalu apa yang harus kita kerjakan jika saudara dan saya ingin memiliki kekuatan yang melimpah-limpah tersebut? Coba kita perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, pengakuan daripada Rasul Paulus. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menjadi ayat favorit saya. Ayat emas yang selalu saya perkatakan. Karena firman iman itu harus diucapkan. Saya berkata kepada Tuhan, segala perkara seperti yang sekarang kita alami, itu kita dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan oleh karya Roh Kudus, kekuatan supranatural yang dikerjakan oleh kekuatan Roh sendiri. Dan saya percaya Rasul Paulus ketika dia menuliskan hal ini bukan di dalam keadaan yang tenang. Dia berada di penjara dalam situasi yang sulit. Ayat ini tidak ditulis di tengah-tengah kondisi aman, di dalam keadaan yang nyaman di sebuah istana, tidak. Tapi dia berkata, semua yang aku alami, aku dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini biarlah kita mau kembali kepada kekuatan Roh Kudus Allah. Kita mau berkata kepada Dia, penuhi aku. Rasul Paulus adalah manusia biasa seperti orang kebanyakan. Dia pernah merasa lapar, dia pernah merasa disakiti. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus, ketika dia memberitakan Injil, dia diinterogasi, dianiaya, pernah mengalami terombang-ambing di tengah laut lepas. Kemudian saudara juga lihat, dia diperlakukan dengan kasar hanya karena pemberitaan Injil, membuktikan bahwa pelayanan dia penuh dengan warna yang mungkin tidak semua orang bisa untuk menanggungnya. Lalu dia simpulkan, itu bukan karena berasal dari kekuatanku. Aku kuat karena Roh Kudus ada di dalam hidupku. Tidak ada jalan lain, saudara. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memahami kekuatan saudara begitu terbatas. Rentan, jika terbentur dengan sebuah masalah, kita bisa menjadi pecah. Kita bisa menjadi retak. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kita dalam bejana hidup saya dan saudara, yang melimpah-limpah keluar dari dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya di saat itulah Anda juga akan mengeluarkan statement yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Semua itu dapat aku lalui karena aku memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus. Saya bersama dengan keluarga pastori, bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil inisiatif karena menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa. Tapi kami punya Roh Kudus Allah. Kami punya Roh Kudus yang bisa memampukan kami untuk tetap bertahan. Apapun aktivitas yang kita lakukan di saat seperti ini, mudah membuat kita menjadi jenuh. Dan itu saya perhatikan dalam perilaku anak-anak saya. Mereka berusaha untuk aktif dengan menggunakan fasilitas medsos, yang memiliki laptop, mereka memain game, dan lain sebagainya. Tapi berbeda, waktu kami duduk di bawah kaki Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami menangis di hadirat Allah sampai kami merasakan Dia turun dan memenuhi kami. Di saat itulah kami dipulihkan kembali. Semoga kesaksian sederhana ini bisa menggugah hati saudara. Sesibuk-sibuknya Anda, beri waktu untuk intim dengan Roh Kudus. Dia adalah sebuah pribadi
yang siap hadir dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Anda akan menikmati kekuatan yang melimpah-limpah untuk terus berjalan. Karena di dalam terjemahan lain ditulis di sana, saudara, the point of no return back, tidak dapat kembali lagi. Anda tidak dapat kembali lagi ke posisi awal waktu kita start berjalan menuju kepada kekekalan. Kalau Anda kembali kepada masa lalu, kalau Anda mencoba mengingat-ingat kehidupanmu seperti bangsa Israel yang mengeluh kepada Allah, kami di Mesir makan bawang, kami menikmati kehidupan yang mewah, Anda akan mengalami kehancuran. Tapi kalau Anda terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, menyadari waktu kita to pull up, mengangkat, menarik keluar, ya, kehidupan masa lalu kita menuju kepada kehidupan yang baru, Anda memiliki kekuatan. Seberat apapun tantangan di hadapan kita, Anda akan berkata, aku tidak akan kembali lagi. Aku akan terus melangkah karena bersama Roh Kudus aku mampu untuk mengerjakannya. Amin. Haleluya. Lalu saudara perhatikan kembali di dalam firman Allah. Kita bisa menikmati kekuatan itu bila saudara mempraktekkan iman. Ya. Iman adalah kunci untuk Anda mengalami hal-hal yang baru. Karena Alkitab berkata definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama ditulis di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman, Anda memiliki dasar untuk mengharapkan sesuatu dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu sebabnya kalau Anda tidak bertindak dengan iman di masa-masa yang sulit ini, Anda akan kalah. Saudara, percayalah, kesulitan tidak membuat Allah menjadi kehilangan cara untuk menolong kita. Justru dalam kondisi seperti ini, jika Anda punya iman, Anda akan dibedakan oleh Tuhan. Haleluya. Tetaplah beraktivitas, tentunya dengan hidup berjaga-jaga. Allah punya cara untuk terus memberkati Anda. Perkatakan setiap bangun pagi hari bahwa aku cukup Tuhan hari ini menikmati berkat Allah. Aku percaya keluargaku diproteksi oleh Tuhan. Aku mengimani ketika aku melangkah untuk beraktivitas, Tuhan sudah sediakan berkat. Ganti berkeluh kesah. Ganti hanya menyalahkan orang-orang di sekitar Anda. Apalagi Anda berpikir hanya berharap kepada manusia untuk bisa menolong Anda. Anda salah, saudara. Semua orang sedang mengalami hal yang sama. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki cash flow, keuangan yang masih bisa bergerak, mungkin mereka bisa menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu adalah keinginan Allah supaya terjadi keseimbangan. Tapi saudara harus pahami, tidak semua orang saudara bisa membantu Anda. Tapi kalau Anda mempraktekkan kekuatan Allah dengan mengimani apa yang Anda kerjakan, saya melihat dalam firman Allah, Anda pasti dibedakan oleh Tuhan. Amin. Maliaki berkata, ditulis di sana saudara, bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan dibedakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya selalu memotivasi Anda yang memiliki handphone Android yang bisa mengakses ibadah online. Saudara harus pergunakan itu sebaik-baiknya. Saya memantau lewat fasilitas yang kami miliki, mungkin prosentasenya belum 50% jemaat GPDI Metro mengikuti ibadah online. Saya tidak bermaksud menjas. Kekuatan Anda itu adalah waktu Anda beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang mungkin tidak memiliki fasilitas tersebut, saya bisa memaklumi. Tapi jika Anda memiliki lalu Anda tidak pergunakan, Anda salah. Anda tidak ingin membangun manusia rohanimu dengan lebih baik. Karena mereka yang beribadah dan mengimani setiap pemberitaan firman yang datang dari pendengaran, waktu firman Allah itu disampaikan, dia pasti akan kuat. Teruslah berjalan dengan karya Roh Kudus dan teruslah mengimani setiap perkataan daripada Allah sendiri. Lalu saya juga mendapatkan
rema dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Mari saudara Siombing bisa bacakan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Apakah hari ini Anda tetap berdoa? Saya percaya Anda mengerjakannya. Doa yang bagaimana? Yang efektif, yang bisa menyentuh hati Allah. Alkitab berkata adalah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. 2 orang benar besar kuasanya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di sana. Bangun mezbamu saudara. Buatlah dupa itu tetap menyala di hadirat Allah. Mengapa dalam perjanjian lama Alkitab pernah menulis bahwa api kakidian itu harus tetap menyala. Doa itu harus tetap menyala saudara. Doa itu harus tetap dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya doa kita tidak untuk memuaskan hawa nafsu sesaat. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa berdoa, tanpa bersekutu, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bohong bagi saya kalau ada seseorang yang berani berkata tanpa doa saya kuat. Anda sedang menuju kepada keadaan menghancurkan dirimu sendiri jika Anda tanpa doa kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, gereja yang berdoa adalah gereja yang menikmati kekuatan Allah. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang menikmati kekuatan Tuhan sampai dia berani berkata, apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Daniel tidak mengucapkan itu, Sadrak dan Mesak tidak pernah berani mengatakan itu kalau mereka tidak hidup dekat dengan Allah. Dengar suara pengembalaan hari ini saya berikan kepada jemaat GPDI Metro. Lakukanlah yang terbaik, tetapi jangan lupa nafas kita adalah tinggal di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya, ketika engkau berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat tidak boleh didefinisikan saudara secara sempit, hanya bicara soal materi. Tapi hari-hari ini, berkat yang terbesar adalah kita kuat untuk menanggung segalanya. Kita kuat waktu kita dalam keadaan kurang. Kita kuat untuk tidak mudah menjadi emosi tatkala suasana dalam rumah tangga. Karena interaksi yang terbatas, setiap hari kita melihat kegiatan yang menjenuhkan. Lalu kita menjadi emosi tidak tergandali dan lain sebagainya. Saya harus akui, minggu pertama, bulan pertama, beberapa kali saya terpancing saudara. Untuk terjebak dalam kesalahan, jatuh di dalam emosi. Tapi setelah kehidupan doa itu kami perbaiki bersama. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Dan saya percaya kalau hari ini Anda ingin mendapatkan Allah turun dan mengimpartasi kekuatannya, bangun mezbah, tetap berdoa. Haleluya. 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 Dan coba kita perhatikan bagian yang terakhir saudara. Kita lihat di dalam Roma pasal pertama ayatnya yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Ayat 14. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Haleluya, terima kasih. Injil adalah kekuatan Allah. Lalu saya mensejajarkan tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius. Dia membangun dasar dengan kekuatan firman. Lalu kalau kita kaitkan dengan poin yang kedua saudara, iman yang sejati selalu bersumber dari firman.
Banyak dari antara kita yang sering berkata, saya percaya firman Allah, tetapi sebenarnya hatinya ragu. Ya, karena kecenderungan manusia lebih suka melihat yang kasat mata daripada firman Allah yang mungkin belum nyata dia nikmati. Dan ini sudah menjebak begitu banyak orang. Alkitab menulis begini saudara, celakalah kita kalau iman kita dibangun hanya berdasarkan apa yang bisa kita lihat. Tapi kalau saudara percaya membangun imanmu berdasarkan firman Allah, maka saudara akan kuat. Jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kalimat dalam firman itu adalah kata-kata yang diucapkan Allah sendiri. Yang oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh nabi-nabi dan ditulis oleh rasul-rasul. Jadi waktu Anda mendengar firman, memperkatakan firman, Anda sedang mendengar sendiri Allah berkata-kata, dan Anda sendiri sedang percaya bahwa firman itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Firman itu memiliki otoritas saudara. Dia bersifat mutlak dan kekal. Jika sudah dia berfirman, pasti semuanya jadi. Amin. Dan yang membuat saya berbahagia, Allah saya dan saudara adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Setiap apa yang dia katakan itu pasti digenapi. Di dalam satu Tawarik saudara, saya memberikan contoh. Ketika Daud jatuh dalam kesalahan, karena dia begitu bangga melihat pasukannya dan rakyat yang dia pimpin, tanpa Allah perintah, dia mulai menghitung. Allah murka. Karena setiap kali Allah melakukan sesuatu pasti dia berfirman lewat nabi-nabinya atau secara audible, secara langsung dia bicara kepada Daud. Tapi saat itu Allah tidak beri perintah apa-apa. Singkat cerita saudara, Allah marah. Lalu dia memberikan 3 pilihan. Dan dari 3 pilihan itu, yang paling cepat diselesaikan adalah Allah akan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar. Apa yang terjadi? Daud nggak bisa milih karena semuanya menanggung risiko yang begitu berat. Kelaparan sampai kepada kematian karena penyakit sampar. Lalu dia hanya bisa berkata kepada Tuhan, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Allah konsisten dalam setiap perkataannya. Apa yang dia katakan itu nggak akan pernah ditarik ulang. Dengar baik-baik saudara. Kalau Allah sudah berfirman, itu pasti jadi. Amin. Manusia bisa mengingkari janji tapi tidak dengan Tuhan. Tapi saya heran banyak manusia lebih percaya kepada manusia daripada kepada perkataan firman. Allah saudara menghabisi begitu banyak bangsa Israel. Sampai Daud akhirnya menangis kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kan kesalahan saya. Jangan kerjakanlah Tuhan. Jangan lakukan lagi. Dan saudara lihat, Anda baca nanti periksa di 1 Tawarik jadi PR untuk Anda. Karena ini topik saya di minggu depan. Sekilas saya sampaikan kepada saudara. Apa yang terjadi? Waktu Allah tiba di Yerusalem. Tuhan berfirman kepada malaikat maut. Sarungkan pedang itu. Di dalam kitab Keluaran ditulis, di 1 Tawarik juga ditulis. Pedang itu adalah penyakit sampar. Berarti Allah yang mengizinkan itu terjadi. Akhirnya malaikat maut menyarungkan. Itu terjadi saudara. Karena Daud berseru kepada Allah. Karena Daud menjerit kepada Tuhan. Saya hanya ingin menitip pesan kepada saudara. Kalau Anda ingin mendapatkan perlindungan Tuhan. Bagi saya virus ini juga bisa diterjemahkan. Atau para teolog berkata dialegorikan. Sebagai pedang maut yang sedang berjalan. Tapi orang percaya yang selalu berseru kepada Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang percaya itu akan disarungkan kembali. Lalu Anda mungkin bertanya, bagaimana Om John dengan pendeta yang sudah mati karena penyakit corona? Kita tidak boleh menghakimi. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah cara Allah. Tapi yang saya lihat dari kisah ini, orang yang mau berseru kepada Tuhan, Allah pasti akan lindungi. Itulah yang saya selalu imani bagi keluargaku, bagi jemaat GPDI Metro. Jangan lalai membangun mezbah untuk terus berdoa kepada Tuhan dan yakini firman,
tidak pernah salah bagi saya dan saudara. Bumi ini tercipta oleh firman-Nya. Dan jika bumi yang sebesar ini di mana saudara dan saya tinggal, itu bisa dibuat hanya dengan perkataannya, saya hanya ingin mengatakan, haleluya. Apalagi permasalahan saya dan saudara. Ketika Dia berfirman, perkataan Allah kita imani, saudara akan mendapatkan kekuatan untuk bisa keluar hari-hari yang jahat ini. Haleluya. Dan yang terakhir, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26. Yuk ini kita jadikan gaya hidup kita supaya kita bisa menikmati kekuatan Tuhan. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Kisah 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Oleh karena Injil Allah, Paulus dan Silas dipenjarakan. Tetapi menarik bukan saudara? Di tengah malam, ketika mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman mendengar mereka melakukan hal itu, tiba-tiba rantai yang mengikat mereka terbuka. Pintu penjara terbungkam. Ada gempa terjadi saat itu. Dan yang luar biasanya, pintu penjara yang lain tidak terbuka sama sekali. Allah membedakan bukan saudara? Karena mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan lewat peristiwa itu, kepala penjara dimenangkan untuk bertobat kepada Tuhan. Saya menantikan hal itu. Anda akan keluar menjadi pemenang dan orang berkata, luar biasa Allah orang-orang percaya. Haleluya. Luar biasa orang yang disembah oleh orang-orang Kristen. Karena mereka tahu berdoa dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya menyampaikan ini dengan hati yang menyala-nyala. Karena saya rindu semua jemaat GPDI Metro keluar menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Kapan waktunya saudara corona ini akan berhenti? Prediksi para ahli berbeda-beda. Ada yang berkata Juni dan Juli. Tetapi setelah diselidiki, corona itu akan menjadi penyakit seperti penyakit yang lainnya yang bisa saja akrab dalam keseharian kita. Sebelum vaksin ditemukan. Dan vaksin itu juga mungkin yang di Eropa bisa saja tidak bisa dipergunakan di Indonesia. Karena penyakit ini ternyata virus bermutasi, berubah-ubah. Tapi apapun yang terjadi, dia mau berapa kali berubah, Allah yang berfirman tidak pernah berdusta. Mereka yang mau sungguh-sungguh berdoa pasti nikmati mujizat Allah. Dia mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Memang peristiwa ini bersifat kasuistik. Ya, berada dalam penjara, terbelenggu, mereka berdoa, mereka menyembah, Tuhan lakukan mujizat. Apakah saya dan saudara tidak bisa menikmati yang sama? Saya percaya bisa. Yang paling esensi adalah kuasa dalam doa dan pujian. Apapun background atau latar belakang masalah saudara mungkin berbeda dengan rasul-rasul ini. Tapi kekuatan doa dan penyembahan itu sama. Dia bisa melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Saya hanya memotivasi jemaat, terus terang saya tidak punya kekuatan untuk bisa memproteksi Anda. Tapi ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Yang saya ingat adalah jemaat GPDI Metro dan semua orang percaya di kota Metro ini. Yang kita bisa jangkau dengan kekuatan doa. Biarlah Tuhan melindungi Anda. Saudara bisa memiliki kekuatan untuk terus berjalan. To pull up, mengangkat tenda, terus berjalan. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. The point of no return back. Ya, tidak akan kembali lagi. Hidup ini terus berjalan. Ya, Anda tidak tinggal di dalam kenangan masa lalu, tetapi step by step terus Anda berjalan. Hari ini mungkin Anda berkata, Tuhan rasanya aku nggak mampu. Tapi kalau engkau meminta kekuatan Roh Kudus, lalu melangkah dengan iman, dengan doa yang tidak terputus, lalu selalu bernyanyi menyembah Allah dalam ibadah rumah tangga yang kita bangun,
Saya percaya Dia ada untuk kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri semua jemaat. Haleluya. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah, terima kasih Tuhan, setia menopangku. Ya Rabbatakan apa? Berseru, aku kuat berharap dalam Yesus. Ajaiblah Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin. Sanggup pulihkan keadaanku. Pulihkan Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya. Benar Bapak-bapak dan Ibu-ibu, doa bukan alat untuk kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi tahukah Anda ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, Allah hadir dan memberikan ketenangan kepadamu. Sehingga kalau Allah izinkan yang terpahit sekalipun itu terjadi, Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Namun saya mengimani, Tuhan lebih tahu kekuatan kita. Dia tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan saya dan saudara. Dan selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Persiapkan dirimu menyembah Tuhan. Mari kita mulai bernyanyi. Mari kita mulai praise and worship kepada Dia yang hidup. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji. Haleluya. Kami menyembah. Yesus hadirlah ya Roh Kudus. Isi hati kami dengan firman-Mu. Isi hati kami dengan firman-Mu. Isi hati kami dengan firman-Mu. Kekuatan kami bukan di harta benda Tuhan. Kekuatan kami bukan dari dunia ini. Sembahlah Dia saudara. Sembah Tuhan jemaat. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Save you Lord. Hallelujah. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Allah pasti kuatkan, Allah pasti sembuhkan, Allah pasti buka jalan.
Haleluya. Haleluya. Abah, lawat setiap keluarga, lawat setiap umatmu, lawat setiap umatmu, darah Yesus, lawat, ya lawat kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Terima kasih Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau bahkan ganas menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Ketika kami kuat oleh karena kuasa Roh Kudus dan firman serta iman yang kami kerjakan, umat-Mu akan menang bersama Tuhan. Buat kami lebih cinta Tuhan, lebih cinta dari apa yang kami punya, lebih cinta dari segala yang ada di dunia ini yang pasti akan berakhir. Karena firman-Mu gak pernah salah, telah dinubuatkan hal ini pasti akan terjadi. Kami tidak takut karena kami aman bersama dengan Allah. Masih ada banyak orang yang begitu menderita yang tidak bisa makan dan minum. Tuhan masih pelihara gereja-Mu sampai hari ini. Semua karena kebaikan Allah. Tanamkan firman untuk kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara Siombing. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Itu sebabnya tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau memberikan persembahan, nanti saudara Theo berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang terus menguatkan kami, Amin. menguatkan kami supaya kami tetap berharap kepada
Haleluya, Roh Kami Kudus. suka di hadapan Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terus pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu. Haleluya, Pakai Roh terus dalam pelayanan Kudus. pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan oleh banyak orang ya Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang berkorban. Biarlah Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman. Amin. Bapa yang baik, kami siap memberikan korban persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Hanya kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Aja kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap setia ikuti jam-jam ibadah kita. Dan jangan lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah online anak-anak sekolah minggu jam 11 tepat ya. Guru-guru GPDI Metro yang kreatif sekalipun mereka sempat menemui kesulitan karena terbatasnya fasilitas, tapi mereka nggak berhenti untuk berjuang. Terima kasih kepada semua guru-guru yang dikomandani oleh Ibu Mecu. Teruslah semangat, layani jiwa-jiwa. Segala jeripaya kita pasti nggak sia-sia untuk kerjaan Tuhan. Ya, dari tempat ini saya selalu berdoa supaya Anda sehat-sehat. Doakan kesehatan saya, karena memang saya harus akui pasca operasi secara physically ada terjadi banyak penurunan. Tapi saya nggak mau menyerah. Selama masih ada waktu dan tentunya kontrak saya masih panjang, itu jadi doa saya. Saya ingin terus melayani Tuhan bersama istri dan keluarga, bersama jemaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Monggo para sederek jumeneng, kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Derpa ku tetap cinta.
persembahkan seluruh hidupku. Kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia di dalam Allah. Saatnya kekasih Tuhan, kita mau menerima kekuatan baru daripada Dia, Allah sumber segala-galanya. Bawalah berkat Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.